Nah, setelah terjadi traksi, displacement, inflamasi atau distensi pada struktur-struktur yang sensitif terhadap nyeri yang aku jelasin tadi, nah itu akan merambat nyerinya, yaitu pada melalui nervus 5, ya, nervus trigeminus, itu umumnya membawa sensasi nyeri pada fossa anterior sama fossa media basis kranii. Oke. Dan didistribusikan sesuai apa itu? Didistribusikan sesuai perjalanan nervus 5. Kemudian yang kedua itu distribusi oleh nervus glossopharyngeus sama nervus vagus. Nah, ini terutama pada daerah fossa posterior basis kranii. Oke. Nah, nanti akan dirambatkan terutama pada daerah telinga sama tenggorokan. Seperti pada apa itu? Glossopharyngeus neuralgia. Kemudian yang proyeksi nyeri yang ketiga yaitu pada nervus cervicalis 2 dan 3. Oke. Itu umumnya dari daerah infratentorial sama daerah cervical. Kemudian coba tak tanya lagi deh. Si Anis belum masuk. Oh, udah masuk deh. Udah masuk. Coba di review deh tadi untuk terapi yang abortif dari semua nyeri kepala migrain apa aja, si Anis? Gimana, Mas? Terapi abortif. Kalau migrain apa aja tadi? Kalau migrain itu dia ada aku nggak ya. Abortif tuh yang kronis ya, Mas? Akut. Tadi kayaknya ada beta blocker gitu. Aku nggak nyatet sih yang kronisnya. Terus kalau yang tension type headache, dia ada antidepresan tricyclic. Sama cluster headache-nya juga antidepresan tricyclic, kortikosteroid, lithium, sama kalsium channel blocker. Nanti baca lagi ya. Jadi, aku review. Untuk terapi abortif atau akut pada nyeri kepala primer yang migrain ya. Migrain itu pertama mulai dengan golongan triptan, sumatriptan. Kalau sumatriptan tidak bisa, baru gunakan ergotamin. Dan catatan tambahan, triptan dan ergot ini sangat dikontraindikasikan pada ibu hamil, ya. Jadi sangat bukan apa ya? Ya pokoknya catatan tambahan kontraindikasi ya. Tapi untuk abortif migrain mulai dengan triptan sama ergot, lalu bisa juga dengan menggunakan NSAID tadi ya, analgetik seperti aspirin, ibuprofen ya. Kalau sekarang jangan pakai ibuprofen dulu ya, soalnya mensupresi sistem ini. Bisa acetaminophen sama ketoprofen juga bisa. Kemudian untuk yang terapi abortifnya TTH, TZT tadi pakai apa? Pakai NSAID. Ya. Kalau yang cluster tadi pakai oksigen. Ya. Untuk dosis oksigennya dihafalkan ya, Dek. Soalnya itu penting. Keluar ilmu juga. Dosis oksigennya yaitu adalah 100%. Jadi oksigen 100% sebanyak 7 hingga 12 liter per menit selama 15 hingga 20 menit. Oke, hafalkan. Oksigen 100%, 7 sampai 12 liter per menit selama 15 hingga 20 menit. Itu UTB juga keluar kemarin kayaknya. UTB yang buat masuk kelas, ya. Kemudian cluster TTH udah. Kalau yang beta blocker yang kamu bilang tadi itu adalah profilaksis ya, Dek, bukan abortif atau untuk akut ya. Kemudian tak tanya dulu untuk yang si siapa ini Fadila ya. Tanda-tanda bahaya nyeri kepala itu apa aja, Dik? Tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya nyeri kepala.
Si Mungkin Anis tahu nggak? tanda-tanda nyeri kepala bahaya. Tanda-tanda bahaya. Belum baca ya? Belum. Jadi si Anis dulu. Anis tahu nggak tanda-tanda bahaya nyeri kepala? Maksudnya bahaya tuh gimana, Mas? Ya, Kayak, berbahaya. belum, Mas, kayak belum tahu. Belum. Nah, dicatat ya. Jadi, tanda-tanda bahaya nyeri kepala itu atau nama lainnya adalah red flag headaches ya. Tanda-tanda bahaya nyeri kepala, red flag headaches. Itu ada banyak. Nah, biasanya meliputi yang pertama, sistemik atau ada gejala sistemik atau systemic disordernya. Ya. Jadi kayak bakterial meningitis, tadi kan kamu udah bilang bakterial meningitis salah satu pegawai daruratan kan. Nah itu juga tanda bahaya kan pasiennya mengeluhkan nyeri kepala. Nah di situ kan ada tanda sistemiknya demam kan. Oke. Halo. Oh ini halo tuh. Halo? Halo, saya maaf. Sorry. Nah, ada tanda bahaya nyeri kepala. Yang pertama tadi ada apa itu? Gejala atau penyakit sistemiknya. Ya, contohnya tadi meningitis ya. Kan dia nyeri kepala karena infeksi. Yang kedua itu ada neurologi defisit. Jadi pasiennya itu mengalami nyeri kepala ditambah defisit vokal neurologis. Misal dia nyeri kepala, dia ada gejala miosis, ya gejala miosis, kemudian ada apa itu disfagia, ada parese, ada defisit defisit vokal neurologis, itu termasuk berbahaya. Jadi contoh semisal pada epidural hematoma. Ya, epidural hematoma ada efek massa pada kranium, kemudian mendesak struktur-struktur nervus-nervus di dalamnya, kemudian menyebabkan defisit vokal neurologis. Nah, di situ tentu pasien mengalami nyeri kepala dan kita menemukan ada defisit vokal neurologis, maka di situ masuk tanda bahaya nyeri kepala. Yang kedua itu adalah onset yang baru, ya, new onset. Jadi nyeri kepala kita tanyakan, pernah nyeri kepala seperti ini belum? Kan ini kayak di tugas PPT-nya itu juga diagnosisnya itu dari anamnesis ya, aku minta gitu ya. Ya, kalau nyeri kepala ditanyakan, dulu pernah nggak nyeri kepala kayak gini? Kan kita untuk menanyakan seberapa frekuent dia mengalami nyeri kepala. Kalau nyeri kepalanya itu baru atau new onset, dan new onset apalagi akut, kita juga itu curiga itu tanda bahaya. Salah satunya pada SAH, subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage itu new acute onset headache dengan kualitas itu thunderclap headache. Jadi nyeri the worst headache ever I experience. Jadi nyeri kepala yang sangat sakit yang pernah saya alami, ya. Itu tanda bahaya nyeri kepala. Kemudian tanda bahaya yang kedua yaitu kelompok usia lebih dari 50 tahun, ya. Nyeri kepala kemudian kelompok usianya lebih dari 50 tahun, itu juga tanda bahaya. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu onsetnya thunderclap ya. Thunderclap tadi SAH sudah aku singgung juga. Kemudian yang terakhir yaitu ada papilledema. Papilledema atau pulsating, ya, ada papilledema sama pulsating. Nah, kalau kalian lihat di buku-buku textbook neuro itu biasanya disingkat sebagai apa? SNOP ya. SNOOP. SNOP. S yang pertama tadi systemic symptom atau systemic disorder, kemudian SNOP, N ya, N yang kedua itu neurologic deficit ya, defisit neurologis vokal, kemudian OOP ya, SNOP, onset baru, new onset, kemudian usia lebih dari 50 tahun,
Dan O yang kedua itu onset thunderclap, kemudian P yang terakhir itu adanya papilla edema. Ya, jadi pada funduskopi atau ophthalmoscope itu ada pelebaran dari papil di daerah retina. Gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan ya? Coba aku tanya ke siapa ini? Coba si Fadila ya. Sebutkan, sekalipun tidak kamu bahas tadi ya, tentu kamu juga mesti baca ya. Jadi 4 nyeri kepala sekunder apa aja deh? Nyeri kepala sekunder. Nyeri kepala sekunder. Belum baca sih Mas. Saya bacanya cuma itu apa gitu. Oh. Jadi yang lebih baca yang primer doang. Kan kayak cuma itu apa, terus udah kayak pengertiannya doang. Kalau si Sofi, Anis Sofia. Yang dia ada penyakit penyertanya, Mas. Misalnya kayak tadi meningitis bakteri. Terus apa lagi? Mungkin kayak kalau ada tumor Ya, terus udah sih Mas. Ya itu Aku ya. Belum. Salah duanya tadi ya yang sudah disebutin. Jadi nyeri kepala sekunder itu apa saja? Yaitu nyeri kepala sekunder akibat trauma ya, trauma jelas. Contohnya epidural hematoma, subdural hematoma. Ya. Kemudian nyeri kepala yang kedua yaitu adalah nyeri kepala sekunder akibat penyakit vaskular. Ya, penyakit vaskular. Kemudian nyeri kepala yang ketiga nyeri kepala sekunder akibat non-vascular disorder. Ya, non-vascular tapi non-vascular intrakranial ya, bukan di luar intrakranial. Yang keempat itu adalah nyeri kepala sekunder akibat penggunaan zat atau substansi. Oke. Kemudian yang kelima yang sudah disebutin tadi, nyeri kepala akibat infeksi. Yang paling sering meningitis. Encephalitis juga bisa ya. Biasanya kalau meningitis dan encephalitis yang mungkin bisa terlokalize satu meningitis atau encephalitis, tapi biasanya itu bersamaan. Jadi menyinggung encephalitis biasanya sudah ada kejang. Seizures. Kemudian yang keenam yaitu meningitis. Mohon maaf. Nyeri kepala sekunder akibat penyakit hemostasis. Ya. Kemudian yang selanjutnya nyeri kepala sekunder akibat struktur kranial. Yang terakhir nyeri kepala sekunder akibat penyakit psikiatri. Itu untuk nyeri kepala dulu. Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Coba dihafalkan baik-baik ya, nyeri kepala ya. Soalnya ilmu sering keluar. Nyeri kepala primer. Jadi tadi migrain, flu pertama itu yang harus kalian tangkap itu unilateral pain. Satu sisi saja ya, satu sisi. Namun unilateral dia persebaran nyerinya di mana? Kalau dia persebaran nyerinya di daerah periorbital, itu lebih ke cluster ya, yang trigeminal autonomic cephalgia. Migrain. Nah, kemudian migrain itu juga bedakan lagi dengan atau tanpa aura. Oke, kita menghafalnya migrain with or without aura. Tapi biasanya pada opsi itu tidak with or without aura, itu soalnya terlalu gampang. Biasanya kalau migrain aura biasanya disebut sebagai migrain klasik. Migrain tanpa aura disebut common migrain. Ya, jadi dihafalkan ya nama keduanya. Migrain klasik berarti dengan aura, common migrain berarti yang tanpa aura. Oke. Kemudian ada
itu sih kalau migrain yang status migrainosus, basilar migrain, oke ada tapi jarang ditanyakan. Kemudian ada TTH, tension type headaches, ya. Itu ciri-cirinya. Kalau tadi migrain selain letaknya, kualitas nyerinya ya, pulsating quality. Jadi kualitasnya berdenyut. Pasien semakin kesakitan saat mendengarkan suara cahaya. Jadi biasanya pasiennya itu berdiam diri di dalam kamar. Jadi kayak ke ruang isolasi pasien tetanus gitu, tidak boleh ada cahaya gitu, tidak boleh ada bising, soalnya semakin nyeri. Kalau TTH itu kualitasnya itu seperti diikat apa ini, tali. Misalnya itu pressing atau tightening in quality. Dia kayak di tali gini. Oke. Dan tidak diperburuk dengan fotokopi atau fonofobia maupun aktivitas ya, berlawanan dari migrain tadi. Dan TTH ini bilateral ya, bilateral. Oke. Dan biasanya pada daerah occiput dan di predisposisinya akibat stres pekerjaan. Jadi kalau capek habis kuliah, capek habis aktivitas sehari-hari, kemudian pusing daerah tengkuk sini, itu biasanya karena TTH. Sering dialami karena aktivitas sehari-hari. Stres aktivitas sehari-hari. Kalau yang cluster tadi ya, persamaannya dengan migrain, unilateral tapi lebih ke daerah periorbital ya. Ini baru diagnosisnya dulu dari klinisnya. Kemudian biasanya ada dia sampai ingusan atau istilahnya itu lakrimasi atau nasal congestion, sampai dia itu menangis atau conjunctival injection, matanya merah gitu deh, merah gitu. Dan biasanya disertai dengan klinis seperti sindroma Horner gitu ya, soalnya sangat sakit sekali. Rhinorrhea tadi ya, ingusan. Kemudian, nah untuk yang salah jenis lain dari trigeminal autonomic cephalgia, atau kalau di IHS International Headache Society, klasifikasi ketiga dari nyeri kepala primer, klaster tadi ya salah satunya. Tadi ada juga hemikrania atau paroxysmal hemikrania. Ciri-cirinya itu apa? Yang hemikrania itu dia itu mengalami perbaikan dengan pemberian anti nyeri indometasin, ya, ingat baik-baik indometasin. Namun tetap sama klinisnya seperti pada klaster, kualitasnya sangat nyeri, unilateral di daerah periorbital, ada conjunctival injection, lakrimasi, nasal congestion, rhinorrhea dan teman-temannya itu, miosis ptosis ya, lebih kayak mirip sindroma Horner, tapi dia mengalami perbaikan dengan indometasin itu pada hemikrania. Dan itu untuk dari kepala primer. Ada yang ditanyakan? Jadi bimbingannya gitu ya, Dik. Kalian buat PPT, kan kalau kalian buat PPT kan kalian juga baca kan. Nah, yang buat PPT yang ngajari nanti, yang belajar yang ngajari. Oke, ada yang ditanyakan? Tanya, Mas. Oh ya, silakan. Tadi kan bilang kalau misalnya tanda bahaya nyeri kepala itu salah satunya ada papil edema sama pulsating. Nah, pulsating sendiri itu juga masuk tanda cluster headache. Berarti cluster headache selalu bahaya atau gimana? Gini, pulsating sama papil edema itu tanda bahaya yang korespon atau bersesuaian dengan kecurigaan adanya peningkatan TIK, tekanan intrakranial. Pulsating di sini mungkin bisa pulsating pada ini deh. Sebagai Rahma toh. Rahma. Di daerah periorbital gini biasanya pada trombosis sinus cavernosus atau Tolosa-Hahn syndrome gitu. Kalau pulsating pada apa tadi? Cluster headache itu tidak ditemukan papil edema. Jadi secara klinis itu sudah bersesuaian dengan cluster headache, tidak ada SNOP atau sistemik dan teman-temannya tadi, atau tidak ada red flag, ya udah dia itu cluster saja. Biasanya papil edema, pulsating ya, pulsating. Jadi pulsating itu bukan pulsating berdenyut
kita palpasi ada denyutnya itu enggak. Misal pada migrain tadi, kita tanyakan, kualitas nyeri kepalanya bagaimana? Berdenyut dok, gitu. Pulsating in quality. Terus kamu pegang kepalanya itu juga bukan kok berdenyut gini, enggak, gitu. Itu kualitas yang bersifat subjektif, ya. Kalau cluster kan pulsatingnya itu severe. Mohon maaf, bukan pulsatingnya, kualitas nyerinya kan severe. Kalau TTH tadi apa, tightening atau pressing seperti ditekan. Kalau migrain itu seperti berdenyut. Nah, kalau berdenyutnya tanda bahaya nyeri kepala tadi, memang ada denyutannya, dan itu biasanya juga ada papilla edema. Kalau papilla edema atau di diskus opticus retina itu membesar, itu biasanya ada peningkatan TIK. Ya, kan kalian di Viserion blok neuro kan ada kan soal peningkatan TIK. Salah satunya ada papilla edema. Oke? Jelas gak? Kepotong tadi. Jadi Iya. bedanya itu kalau ada papil edemanya, ada nggak ada gejala lain. Jadi nggak mungkin kalau rasa pulsasi aja tapi nggak ada apa-apa itu kemungkinan migrain. Dan mesti nek Oke. migrain nyerinya satu sisi tok gitu. Oke. Ya. Udah. Udah. Mungkin itu dulu ya, Dek. Soalnya aku mau ada agenda. Mungkin untuk bimbingan kejangnya, bimbingan kejang sama epilepsinya, bentar. Ini jam berapa toh? 11. Oh ya, 20 menit ya. Aku kasih review sekilas aja ya tentang kejang dan epilepsi. Ya, nanti detailnya dibaca sendiri. Soalnya buat ilmu itu harus belajar aktif dan mandiri. Ya, oke. Jadi pertama ini apa ya? Kejang. Kejang itu terjadinya pelepasan aktivitas muatan listrik yang berlebih pada otak. Oke, jadi kalau kalian belajar mengenai fisiologi neuron, resting membran potensial atau saat neuron itu tidak terdepolarisasi itu negatif, ya. Saat terjadi influx ion positif, neuron itu akan mengalami depolarisasi, ya. Saat terjadi depolarisasi neuron, maka neuron itu akan teraktivasi, ya, positif. Jadi di dalam selnya itu positif, di mana pada kondisi istirahat atau kondisi basal itu negatif. Nah, saat positif ini terjadi aktivasi neuron. Nah, di situ yang disebut pelepasan muatan listrik berlebih. Nah, pada kejang itu, neuronnya itu sangat positif banget, deh, sangat positif. Jadi aktivitas listriknya itu sangat berlebih. Saya coba cari dulu ya slide-nya ya. Slide-nya nyari kepala. Oke, jadi kejang. Nah, tapi ya benar-benar. Nah, kalau kejang itu jadi terjadi eksitasi berlebih atau terjadi pengurangan dari inhibisi neuron atau terjadi kelebihan aktivitas dari neurotransmitter glutamat dan aspartat atau terjadi defisiensi inhibisi dari neurotransmitter GABA. GABA itu gamma aminobutyric acid. Itu. Nah, kejang itu jadi kejang itu tidak serta-merta kelojotan. Myoclonic tonus tidak serta-merta kelojotan. Jadi orang bengong, orang tiba-tiba pingsan, itu bisa jadi kejang. Oleh karena itu, semua individu dengan
episodic atau transient loss of consciousness, itu harus kita diferensial diagnosis dulu. Tapi kalau kita menemukan, oh pasiennya ini kelojotan, itu ya kita curiga kejang. Namun ada juga yang namanya pseudo seizures, oke? Jadi kita itu menegakkan gejala kejang itu apabila ditemukan poin-poin yaitu true sign of seizure, ya, tanda-tanda kejang. Ya, meliputi apa saja? Yang pertama, biasanya lidahnya tergigit, ya. Lidahnya tergigit, oke. Kemudian keluar buih, ya, keluar buih, kemudian bisa ngompol, kemudian ada tanda-tanda trauma, ya, tanda trauma. Jadi terjatuh tiba-tiba, kemudian ada tanda trauma. Kemudian unpredicted, tidak bisa diprediksi, kemudian nah ini gerakannya itu stereotipik dan sinkron. Oke. Nah, saat semua itu tadi terpenuhi, maka pasien itu kita sebut sebagai kejang, ya. Dia kejang, ada pelepasan aktivitas muatan listrik berlebih di saraf pusat di kepala. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda tadi, kita bisa mencurigai beberapa kondisi seperti, ya. Jadi ini ada tadi kejang. Kalau kejang terpenuhi di slide-nya sini nggak ada, ya. Slide ini kelihatan kan? Nah, kalau tidak ada tanda-tanda tadi, terus sign of seizure, kita mencurigai beberapa kondisi seperti sinkop. Sinkop ini pingsan, ya, fainting, pingsan karena terjadi hipoperfusi pada apa ini arteri di otak. Ya biasanya karena berdiri terlalu lama, kepanasan, upacara. Jadi itu orang dulu misal pas sekolah upacara pingsan itu sinkop deh. Jadi ya. Kemudian bisa juga pseudo seizure. Kemudian ada kondisi tik, kemudian reaksi distonia, ya, distonia di psikiatri ada biasanya karena penggunaan apa itu? Aku lupa. Obat untuk apa ya, psikiatri itu distonia, kemudian pseudo seizure, bisa juga night terror, sleepwalking, narkolepsi, itu juga mirip gejala kejang. Kemudian ada panic attack, ya, jadi seseorang dengan serangan panik tiba-tiba jatuh kelojotan, itu bisa juga sebagai panic attack, namun dia tidak kejang. Kemudian ada, nah itu, apa itu, gangguan psikiatri yang menyerupai kejang, yaitu gangguan konversi atau disosiatif, ya. Nah, setelah terkonfirmasi kejang, kita cek dulu apakah kejang ini benar dari primary neurologic disorder atau systemic disorder, ya. Kalau kejang ini karena systemic disorder, maka kita mengobatinya kausa dari gangguan sistemiknya. Oke. Kalau memang benar karena primary disorder, maka kita primary neurologic disorder, kita juga akan mengobati apa itu penyakit primer di sarafnya. Nah, untuk yang primary neurologic disorder ini ada 3 ini, ya, idiopatik, kriptogenik, atau simptomatik. Ya, ini keluar di emotik. Dulu aku nggak bisa jawab, lupa. Soalnya ini antara idiopatik sama kriptogenik itu lupa perbedaannya. Ternyata idiopatik ini ada predisposisi genetiknya. Jadi kausanya tidak diketahui, namun ada predisposisi genetik, itu idiopatik. Kalau kriptogenik ini tidak ada gangguan saraf pusat tapi tidak jelas penyebabnya apa. Kalau yang simptomatik ini jelas, ya, ada gangguan saraf ataupun lesi pada sistem saraf itu sendiri. Oke. Nah, ada juga klasifikasi kejang yang lain, ya, sebelum aku ke bagian ini, yaitu kejang. Kejang itu ada kejang yang epileptik dan kejang non-epileptik. Nah, kalau kejang epileptik itu dibagi menjadi 2 lagi, deh. Kejang epileptik yang provocated sama kejang epileptik yang non-provocated. Nah, kejang epileptik yang provocated itu bisa karena kejang yang terjadi bersamaan atau berdekatan dengan gangguan saraf pusat akut karena kausa metabolik, toksik, kemudian infeksi, trauma, stroke, kemudian inflamasi, semacamnya. Untuk yang kejang epileptik non-provocated itu kejang yang terjadi tanpa kondisi klinis yang berpotensi menimbulkan kejang simptomatik akut, ya.
Hafalkan baik-baik, yang kejang epileptic non-provocated ya. Jadi kalau ada provokasi atau provocated seperti trauma, toxic infeksi, inflamasi stroke, berarti tadi provocated kan. Di luar itu maka non-provocated. Ya, hafalkan kriteria kejang epileptic non-provocated. Karena saat kita mendiagnosis epilepsi, itu harus kejang yang non-provocated. Nggak boleh ada riwayat trauma, infeksi, metabolik, atau semacamnya. Jadi kalau dia kejang, dalam kurun waktu lebih dari 24 jam, 2 kejang episode terpisah, namun dia ada riwayat trauma, itu sudah menggugurkan kriteria epilepsi. Oke. Kemudian, setelah kejang yang epileptik, ada kejang non-epileptik, yaitu kejang yang bukan disebabkan oleh gangguan otak. Biasanya penyebabnya itu akibat gangguan psikiatri, spasme otot, sinkop, gangguan kardiovaskular, ya sinkop tadi ya, yang paling sering. Kemudian dan lain-lain. Kayak disosiatif, konversi, panic attack itu kejang non-epileptik. Jadi lebih saat kita mau mendiagnosis kejang, tapi dia itu bukan kejang karena nggak ada true sign of seizures-nya. Oke. Nah, saat sudah terdiagnosis pasti kejang, kita klasifikasi ini yaitu saat ada kejang, kita klasifikasi apakah dia itu kejangnya parsial atau general atau umum. Ya. Nah, kalau yang parsial itu hanya mengenai salah satu area otak. Dan manifestasinya itu berkoresponding dengan area otak yang mengalami kejang. Gitu ya. Kalau general itu umum. Nah, yang parsial ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu simple sama kompleks. Perbedaannya apa? Kalau simple ini dia itu masih sadar. Jadi saat ditanya post-iktal, jadi kenapa dia itu masih ingat. Kalau yang kompleks dia itu sudah lupa. Tadi aku itu, misalnya pasien itu kenapa? Waktu ditanya ya, tadi kamu kenapa? Saya lupa, nggak tahu. Tapi sebenarnya dia tadi itu kejang. Berarti dia saat kejang tidak sadar, maka dia kejang parsial kompleks. Oke. Nah, biasanya kejang parsial ini bisa menjadi kejang yang umum. Nah, itu namanya adalah secondary generalized seizures. Nah, saat generalized ini ya, Dek. Semua generalized itu nggak ada general kejang umum simpleks, kejang umum kompleks itu nggak ada. Semua kejang umum itu kompleks ya, jadi tidak sadar. Nah, saat kejang umum itu kita bedakan ya ini ada tonic-clonic, yaitu kelojotan, atau istilahnya grand mal, atau convulsion. Kemudian ada kejang absence, kejang lena, atau kejang petit mal. Oke. Grand mal ini ya kejang, grand itu kejang yang besar, petit itu ya kecil ya, kejang kecil atau staring bell. Biasanya pada anak kecil ya. Kemudian ada kejang myoclonic. Myoclonic ini kelojotan pada otot, salah satu otot saja. Kalau yang ini tonic-clonic ya, tahu kan bagaimana seorang individu mengalami fase klonik, fase tonik. Sini ada enggak? Gini ya, fase tonik seperti ini, ekstensi. Kemudian yang fase klonik ini dia fleksi pada terunci. Kemudian kejang lena tadi ya, biasanya bengong pada anak-anak. Biasanya ini kejang lena ini dilaporkan oleh gurunya, tidak sering memperhatikan anak-anak. Muridnya ini memperhatikan prestasi di sekolah menurun. Kemudian ada ini yang drop attack itu berarti tiba-tiba itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tonik ya, jadi drop attack dia itu tiba-tiba sekujur tubuhnya itu kaku, dan biasanya itu dia terjatuhnya ke belakang ya. Jadi saat dia kejang, tonik, drop attack dia itu jatuhnya ke belakang, gitu ya. Kalau yang atonik itu tiba-tiba kejang dan lumpuh seluruhnya dan jatuhnya itu ke depan. Nah, itu salah satu yang kita poin pentingnya tadi, salah satu true sign seizure ada tanda trauma. Oke. Nah, saat ada seseorang itu kejang, kemudian dia kejang lagi, dan di antara jarak kejang itu lebih dari 24 jam, dan merupakan kejang refleks atau kejang tanpa provokasi, maka dia didiagnosis sebagai epilepsi. Oke. Jadi, epilepsi itu gimana? Yaitu minimal terdapat 2 kejang. Nama lain kejang itu kejang atau bangkitan. Ya, itu ya, jangan bingung. Minimal terdapat 2 kejang atau bangkitan. Tanpa provokasi, ya, jadi nggak boleh ada riwayat trauma, metabolik, toxic infeksi, stroke inflamasi. Jadi kayak meningitis tadi bisa menyebabkan kejang ya,
terutama meningoencephalitis bisa kejang. Nah, tanpa provokasi atau 2 kejang refleks dengan jarak waktu antar kejang pertama dan kejang kedua itu lebih dari 24 jam. Ya. Jadi seseorang itu mengalami kejang pertama itu belum bisa didiagnosis epilepsi. Harus dilihat kejang yang kedua. Tapi kalau bisa jangan sampai kejang lagi ya. Jadi saat kejang kedua itu terjadi lebih dari 24 jam, maka dia disebut epilepsi. Oke. Epilepsi atau recurrent seizures disorder. Nah, saat mengalami epilepsi ada kondisi tertentu juga saat terjadi kejang parsial atau umum yang lebih dari 5 menit, tapi beberapa buku bilangnya 30 menit atau lama tanpa disertai pemulihan kesadaran, terutama jadi antara 2 kejang itu, biasanya kejang pertama, kemudian kejang kedua, saat sudah epilepsi ya, kemudian kejang kesekian dan kejang depannya lagi. Nah, di antara 2 kejang ini lebih dari 5 menit atau 30 menit, itu tidak didapatkan pemulihan kesadaran, itu sudah didiagnosis sebagai status epileptikus. Nah, ini termasuk kedaruratan medis. Oke. Nah, yang antara 5 menit sama 30 menit itu aneh ya, Dik. Aku sendiri juga masih bingung. Intinya, saat sudah lebih dari 5 menit dan di IGD, sudah kita tegakkan sebagai SE, status epileptikus. Namun beberapa teori ada yang bilang lebih dari 30 menit. Oke. Gitu. Mungkin itu untuk bimbingan IMO yang kejang sama seizure. Untuk pengobatannya, terutama pengobatan ya dibaca-baca lagi. Kemudian efek samping AED, anti-epileptic drug juga dibaca, sering keluar, kayak misal phenytoin menyebabkan hirsutism, menyebabkan hiperplasia gusi, kemudian pada asam valproat sering menyebabkan malformasi kongenital, efek sampingnya asam valproat, kemudian seperti itu ya, dihafalkan lagi. Mungkin itu dari aku, kalau ada kurangnya mohon maaf, nanti kedepannya bisa bimbingan lagi sama buat beda lagi. Nanti si Safira diajak ya, mungkin dia ketiduran ya. Dan itu sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.